Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Lulu Nurlelia di channel Dinar dan Lira. Kali ini kita akan membahas materi kita berikutnya, masih materi matematika SMP kelas 8. Apa yang akan kita bahas? Yaitu bangun ruang sisi datar. Oke. Masih dengan Bu Lulu tentu saja. Apa yang akan kita bahas? Kita lihat yang pertama adalah jenis bangun ruang sisi datar. Apa saja jenisnya? Yang pertama tentu saja adalah kubus. Masih ingat ya bentuk kubus? Yang berikutnya adalah balok. Nah, kayak gini. Berikutnya adalah prisma. Dan yang terakhir yang akan kita bahas nanti adalah limas. Nah, itu adalah jenis bangun ruang sisi datar. Kita lanjutkan. Yang kita bahas pertama kali adalah kubus. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kubus, Bu Lulu akan uraikan satu persatu unsur-unsur kubus. Kalian lihat kubus yang ada di sini. Nah, ini adalah kubusnya. Kemudian unsur yang pertama adalah kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Mana saja yang dimaksud dengan rusuknya? Kok jumlahnya ada 12? Yuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir 12. Nah, itu adalah rusuk-rusuk kubus. Rusuk kubus itu mempunyai panjang yang sama. Kita lanjut, unsur berikutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Masih ingat titik sudut ya? Kita lihat mana saja titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdapat 8 titik sudut pada kubus. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Sisi itu apa? Sisi adalah bidang-bidang yang membentuk bangun ruang. Manakah yang dimaksud dengan sisi kubus? Ini dia. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah sampai pada unsur kubus yang ketiga. Kita lanjutkan unsur kubus yang berikutnya, yaitu memiliki 12 diagonal bidang atau sisi. Diagonal bidang itu apa? Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan satu sisi. Ya, berhadapan pada satu sisi yang sama. Jadi sisinya harus sama, ada di sini. Nah, mana saja diagonal bidangnya? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terdapat 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, ini terletak dalam satu sisi garis yang menghubungkan titik sudut yang satu dengan yang lainnya, tapi masih dalam satu bidang. Unsur berikutnya adalah memiliki diagonal ruang. Apa sih diagonal ruang? Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Kita ulang, garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Kita lihat, ini adalah kubusnya. Nah, ini yang dimaksud. Menghubungkan, garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Ini ya, titik sudut ini dan titik sudut di sana. Saling berhadapan dihubungkan. Nah, ruas garisnya dinamakan dengan
diagonal ruang. Nah, yang dimaksud buluk garis tadi itu adalah ruas garis ya. Kita lanjutkan, mana saja diagonal ruangnya. Kita sudah dapat 1 yang berwarna merah. Berikutnya mana lagi? Ya, 2 yang berwarna biru, 3 berwarna hijau, dan yang terakhir adalah yang kuning. Menurut kalian, apakah diagonal ruang ini sama panjang? Yuk, sama panjang atau enggak? Keempatnya apakah sama panjang? Tentu saja sama panjang. Karena apa? Rusuk-rusuk kubus itu sama panjang. Kita lanjutkan. Berapakah panjang diagonal ruangnya? Kita lihat ya, perhatikan segitiga berikut. Nah, Bu Lulu punya segitiga itu. Segitiga itu akan Bu Lulu buat di sini. Kok bentuknya jadi seperti itu? Ya, ini adalah bangun 3 dimensi, tapi dibuat dalam bentuk 2 dimensi. Jadi seperti ini. Nah, garis ini tadi itu adalah rusuknya, besarnya R. Kemudian yang di bawah ini itu adalah diagonal bidangnya, yaitu R akar 2. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang diagonal ruangnya itu adalah sama dengan sisi miring dari segitiga. Siku-siku, panjang diagonal ruangnya adalah akar dari R kuadrat ditambah R akar 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah R kuadrat ditambah R akar 2 dikuadratkan. Nah, kita temukan nilainya adalah R kuadrat ditambah 2R kuadrat. R kuadrat ditambah 2R kuadrat berarti R kuadratnya ada 3. Sehingga panjang diagonal ruang adalah akar dari 3R kuadrat. R kuadrat kan diakarkan, R kuadrat diakarkan itu hasilnya adalah R. Sehingga panjang diagonal ruangnya adalah R akar 3. R itu tadi apa? R-nya adalah rusuknya. Kalau rusuknya 5, berarti panjang diagonal ruangnya tanpa perhitungan segitiga ini, kita bisa langsung menentukan bahwa panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Sesuai dengan panjang rusuknya. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjut sekarang. Memiliki 6 bidang diagonal. Kalau tadi adalah diagonal bidang, sekarang adalah bidang diagonal. Maksudnya apa? Bidang diagonal itu adalah bidang. Ini bentuknya bidang, bukan ruas garis. Kalau tadi diagonal bidang itu bentuknya ruas garis. Kalau bidang diagonal bentuknya adalah bidang sesuai dengan namanya. Apa sih bidang diagonal? Bidang diagonal adalah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan. Jadi ada bidang itu melalui 2 rusuk yang berhadapan. Kayak apa kita lihat? Nah, ini dia. Ini ada rusuk. Kemudian ada rusuk lagi yang di bawah, ini adalah 2 rusuk yang berhadapan. Kok ada sebuah bidang yang melalui 2 rusuk ini, maka bidang itu dinamakan dengan bidang diagonal. Ada 6, mana saja kita lihat yang kedua. Nah, ini rusuknya berhadapan dengan ini. Kemudian ada bidang yang dilaluinya, maka ini dinamakan bidang diagonal. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini dia, ini 2 rusuk yang berhadapannya. Ya, berikutnya yang ke-3. Ini rusuk yang berhadapannya, ini rusuknya. Kok ada bidang yang melalui 2 rusuk ini, maka bidangnya bidang diagonal. Karena terbentuk oleh 2 diagonal ya. Tuh, kita lanjutkan. Ini berikutnya yang ini. Ini adalah diagonalnya. Nah, rusuknya mana? Rusuknya ini. Ini rusuk 1, rusuk kedua berhadapan. Kemudian garis berikutnya yang membatasi bidangnya adalah diagonalnya. Ya, diagonal bidangnya. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Sudah ada 6 ya tadi ya.
Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini adalah bidang diagonal tadi yang terakhir yang berwarna kuning. Untuk menentukan luasnya bagaimana? Tentu saja karena bentuknya adalah persegi panjang, ya, dengan panjangnya adalah R sebagai rusuknya dan lebarnya adalah R akar 2. Sehingga kalau kita diminta untuk menentukan luas bidang diagonal, maka luasnya adalah R kali R akar 2. Bisa dipahami ya? Oke. Agar kalian lebih memahami materi ini nanti, kalian bisa latihan soal yang Bu Lulu sertakan pada pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu luas permukaan kubus. Bagaimanakah menentukan luas permukaan kubus? Nah, kita buka kubusnya. Satu, sisi depan. Berikutnya adalah sisi alasnya. Kemudian sisi samping. Berikutnya adalah sisi samping belakang, lanjutkan dengan samping kanan, dan yang terakhir adalah tutupnya. Nah, ini gambar ini sekaligus jaring-jaring. Masih ingat ya jaring-jaring? Ya, masih ingat jaring-jaring ini juga sekaligus merupakan jaring kubus. Kita akan menentukan luas permukaan kubus itu dengan membuka kubus menjadi bentuk. Karena ini ada 6 sisi, dan sisinya adalah berbentuk persegi, ya, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Nah, persegi sendiri rumusnya adalah rusuk kali rusuk, sehingga 6 kali R sama dengan 6R kuadrat. Luas permukaan kubus adalah 6R kuadrat. Kita lanjutkan. Sekarang volume kubus. Nah, Bu Lulu punya kubus ini satu satuan, panjangnya rusuknya satu satuan. Berarti ini satu, ke atasnya juga satu. Gitu ya. Bu Lulu akan memasukkan kubus satuan ini ke dalam kubus yang Bu Lulu buat. Nah, seperti ini. Kita akan coba memasukkan ada berapa banyakkah kubus satuan yang bisa masuk ke dalam kubus ini. Kita lihat yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan yang bisa masuk ke dalam kubus yang Bu Lulu buat ini. Berarti berapakah panjang rusuknya kubus? Kita lihat. 1, karena ini satu satuan berarti ini 1 lagi 1. Berarti ada 2. Kemudian rusuk yang yang ke belakang ini ada berapa? 1, 2. Kemudian yang ke atas 1, 2. Ternyata untuk volume kubus yang ada di samping ini adalah 8 kubus satuan. Nah, tadi ya Bu Lulu sudah jelaskan panjang rusuknya adalah 2, 2 dan 2. Nah, itu diperoleh 8, ini diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa volume kubus itu adalah R, ya. Ini tadi panjang rusuknya 2, ini juga rusuk, ini juga rusuk, sehingga R kali R kali R, atau kita tulis sebagai volume kubus adalah R pangkat 3. Ini adalah volume kubusnya, R pangkat 3. Yuk, agar kalian lebih paham lagi materi ini, kita lanjut ke latihan soal. Nah, yang pertama, contoh soal dan pembahasan. Kita lihat nomor 1. Tentukan volume kubus jika luas salah satu bidang sisinya adalah 64 cm persegi. Luas salah satu bidang sisinya. Kita jawab. Luas sisi kubus itu bentuknya persegi. Ya, rumusnya adalah R kali R. R kali R adalah 64. Sehingga kalau kita akan mencari nilai R, berarti kita harus mengakarkan 64. R-nya adalah 8. Kalau sudah kita temukan R-nya 8, diminta menentukan volumenya, maka kita gunakan rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Sehingga karena R-nya 8, maka volumenya adalah 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 adalah 512. Jadi, volume kubus dengan bidang sisi 64 cm persegi adalah 512 cm kubik.
Ya, ini menentukan volume. Nah, bagaimana kalau kita akan menentukan luasnya? Kita lihat pada contoh soal yang kedua. Tentukan luas permukaan kubus jika volumenya 1728 cm3. Kita akan mencoba menjawab. Volume kubus itu tadi kita sudah belajar R pangkat 3 ya. Jadi R pangkat 3-nya itu sama dengan 1728. Untuk menentukan R-nya, karena ini pangkat 3, maka kita akar pangkat 3 dari 1728, yaitu 12. Maka luas permukaan kubus tadi kita sudah punya, rumusnya adalah 6R kuadrat, maka 6 kali 12 kuadrat sama dengan 6 kali 12 kuadratnya adalah 144. Sehingga kita dapatkan luas permukaan kubus adalah 864 cm persegi. Gampang kan soal-soalnya? Nanti kira-kira ya kalian akan mendapatkan soal yang seperti itu. Kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan contoh soal yang berhubungan dengan diagonal tadi. Ya. Bu Lulu punya kubus volumenya 1350. Ya. Kita akan coba apa yang diminta. Yang diminta adalah kalian diminta menentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruangnya, serta luas bidang diagonalnya. Kita lihat luas permukaan kubus 1350, artinya 6R kuadrat itu sama dengan 1350. Sehingga R kuadratnya adalah 1350 dibagi 6 sama dengan 225. R-nya tentu saja adalah akar dari 225, yaitu 15. Kita lanjutkan. Panjang diagonal bidangnya tadi itu adalah R akar 2, sehingga nilai R-nya adalah 15, maka ini 15 akar 2. Kemudian diagonal ruangnya, tadi kita dapatkan R akar 2, sehingga karena R-nya 15, maka panjang diagonal ruangnya adalah 15 akar 3. Bagaimanakah dengan luas bidang diagonal? Luas bidang diagonal tadi kita dapatkan R kali R akar 2 atau R kuadrat akar 2. Sama dengan R-nya 15 dikuadratkan 225 akar 2. Gampang kan? Mudah bukan? Ya. Nah, demikian penjelasan dari Bu Lulu. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share. Bu Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.